Sobat Improvement, weekend kemarin ada salah satu klien saya, anak muda yang curhat lewat telepon. Dia bilang, "Pak, boleh curhat gak?" Gitu. Awalnya dia WA lah ya. Dia WA, kemudian dia curhat. Dia bilang, "Boleh gak sih saya telepon?" Nah, akhirnya saya mengangkat telepon dia. Nah, dia itu curhat ya tentang bosnya. Ya, katanya bosnya ini aneh. Ya, dikit-dikit harus laporan, dikit-dikit harus laporan. Nah, saya mendengarkan curhatannya mungkin sekitar setengah jam gitu ya. Oke, ya. Nah, setelah itu baru kemudian saya memberikan insight ke anak muda ini gitu. Saya bilang, ya, kamu bagus kok. Kamu punya pendapat. Nah, tapi kalau saya lihat, ya kamu tuh cenderung pada saat bicara itu selalu bicara seharusnya. Nah, kalau saya ngelihat, kenapa kamu bicara seharusnya? Soalnya kamu berpikiran bahwa pemikiran kamu itu adalah standar. Jadi ketika orang berbeda dengan kamu, keluarlah kata-kata seharusnya, secara disadari atau tidak disadari. Akhirnya kamu bicara seharusnya gitu. Nah, saya bilang ke anak muda tersebut gitu ya, kamu boleh aja punya pendapat, tapi kamu tidak bisa menggunakan pendapat kamu itu sebagai standar. Orang yang berbeda artinya salah. Karena kamu kan bicaranya seharusnya. Bos yang berbeda salah. Seharusnya bla 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 gitu. Ya, karena kamu ngelihatnya dari sisi kamu. Seharusnya kamu juga bisa ngelihat dari sisi bos kamu. Sebenarnya apa sih pemikiran bos kamu? Seperti itu misalkan. Saya kasih contoh misalkan. Kamu bilang ya, kalau mau ke toilet harus laporan. Kan lucu, akhirnya WA-nya banyak laporan ke toilet dan seterusnya. Kenapa itu terjadi? Ya, coba deh kamu lihat. Pernah nggak sih kejadian orang keluar, ya kemudian nggak balik-balik gitu? Nah, itulah sebenarnya yang melatar belakangi bos kamu itu bikin catatan gitu. Supaya tracking orang ya. Ya kalau ke toilet jangan sampai 3 jam dong. Ya ke toilet ya cukup 5 menit, 10 menit gitu. Masa ke toilet 3 jam? Nah, kalau kamu bisa ngelihat dari sisi situ, ya mungkin kamu jadi berpikiran lebih netral. Tidak hanya berpikiran dari satu sisi. Tapi kamu juga berpikiran dari sisi bos kamu. Ya mungkin kamu ya ke toiletnya nggak sampai 3 jam. Kamu ke toiletnya 10 menit. Sehingga akhirnya kamu jadi terganggu. Tapi kan sebenarnya itu kan untuk mengatasi orang yang ke toiletnya tuh sampai 3 jam, 2 jam, ngopi, bla bla bla. Nah itu kan tujuannya ke arah situ. Ya jadi coba kita lihat kenapa sih si bos itu bikin aturan seperti itu. Nah ini salah satu contoh. Ya terus contoh lagi ya. Kamu bilang seharusnya ada PM. Nah sekarang saya tanya sama kamu. Tim kamu berapa orang? 5 orang. Bos kamu terlibat nggak? Terlibat. Lah, bos kamu kan PM sebenarnya. Kan agak lucu kalau misalkan cuma 5 orang, ada bos, terus ada PM lagi. Kan kosnya jadi naik dong. Ya, kalau misalkan sekarang kamu bilang seharusnya ada PM, nah bos kamu mungkin berpikiran ya dia itu PM. Karena cuma 5 orang. Kecuali kamu ada 100 orang. Ya ada PM, ada asisten PM dan seterusnya gitu. Jadi kamu harus ngelihat juga dari sisi bos gitu. Ya bahwa ya cuma 5 orang masa pakai PM sih. Nah itu contohnya. Nah kemudian contoh lagi. Kamu bilang ya dulu cukup memberikan hasil. Nggak pernah lagi ditanya sekarang prosesnya udah sampai di mana, bla bla bla. Sekarang dibuat jadi detail, akhirnya reportnya jadi repot gitu ya. Nah, saya tanya ke anak muda ini, kamu proyeknya udah terlambat belum? Dan anak muda ini bilang proyeknya udah terlambat 3 bulan. Nah, sekarang saya tanya sama kamu deh,
Kalau kamu jadi bos, ya tadi kamu bilang ada 5 orang, proyek terlambat 3 bulan. Ya, anggaplah gitu, gajinya 7 juta deh, nggak usah besar-besar ya gitu, 7 juta deh, atau UMR deh 6 juta misalkan gitu. 6 juta kali 5 orang berapa? 30 juta. Nah, sekarang kalau terlambat 3 bulan, ya 30 juta kali 3 berapa? Iya betul ya, 30 juta, 6 juta kali 5, ya 30 kali 3, 90 juta. Ya benar, 90 juta. Nah, 90 juta, artinya si bos itu keluarin duit lebih 90 juta. Nah, sekarang waktu terlambat, gaji kamu tetap full nggak? Kan tetap full. Nggak dikurangin gitu. Jadi kalau kamu berpikir dari sisi kacamata bos, ya, kenapa dia ingin detil? Karena begini, kemarin-kemarin waktu menggunakan metode yang penting hasil, kan kenyataannya mundur terus. Berarti si bos harus cari solusi dong, gitu. Nah, solusinya adalah mendetilkan, gitu. Jadi kalau misalkan kamu nih, ya ingin ke Jogja, ya ke Jogja itu sampai di sana jam 12 malam. Nah, kamu harus detilkan. Ya, sampai di mana nih? Di Bandung. Ya, bukan Bandung ya, kalau Jogja Cirebon misalkan ya. Sampai Cirebon jam berapa? Sampai di sini jam berapa? Jadi steppingnya tuh jelas. Jadi jangan tahu-tahu begitu di Jogja sampainya besok gitu, karena kebanyakan mampir di rest area dan seterusnya gitu. Nah, itulah fungsinya bos kamu tuh bikin stepping point gitu, sehingga dia bisa monitoring. Kalau terlambat, ya bisa lakukan action, ya. Dan itu juga kan dilakukan karena memang proyeknya sudah terlambat. Jadi intinya adalah gini sih, menurut saya, ya kemarin saya bicara begitu ke anak muda tersebut ya. Intinya adalah gini, kamu boleh punya pendapat dan itu bagus. Anak-anak Gen Z sekarang itu pendapatnya kuat gitu. Tapi ya pendapat kamu itu tidak bisa dijadikan standar. Itu menurut kamu, belum tentu menurut orang lain sama. Jadi ada baiknya kamu tuh melihat dari 2 sisi. Dari sisi pendapat kamu dan juga dari sisi pendapat bosnya, atau mencoba berpikir sebagai bos gitu. Karena keputusan bos itu pasti ada latar belakangnya. Nah, kalau kamu bicara seperti itu, kalau kamu melihatnya lebih dari 2 sisi, nah itu kamu akan bisa mengurangi kata seharusnya. Kamu akan bisa jadi lebih bijak gitu. Nah, memang kendala sekarang adalah banyak terjadi seperti itu ya. Jadi anak buah ya itu ketika bosnya salah bilang seharusnya gitu. Kemudian bos ketika anak buah salah bilang seharusnya gitu. Semua menggunakan standar masing-masing. Nah, kalau kita ingin baik, kita ingin bijak, ya berarti kita jangan melihat pendapat saya ya, tapi kita melihat pendapat atau berpikir dari 2 sisi. Kenapa bos bicara seperti itu? Kenapa anak buah bicara seperti itu? Nah, sehingga kita bisa lebih bijak gitu. Dan ketika masih ada perbedaan pendapat, ya ngobrol aja ke bos kamu gitu. Ya nggak harus ngobrol formal, ya bisa dengan cara ngobrol santai atau selipin lah gitu. Tidak to the point ngobrolnya gitu ya. Nah, itu malah bagus. Ya, saya juga bilang ke anak buah saya, kalau kamu nggak pernah ngomong sama saya, ya kalau kamu selalu setuju sama saya, ya berarti saya nggak perlu kamu. Saya perlunya robot gitu, atau saya perlunya admin gitu. Sedangkan kan, ya kamu kan konsultan. Ya kalau konsultan selalu setuju sama bos ya nggak oke gitu. Jadi ya berbeda pendapat itu bagus dan harus, tapi ya kamu nggak bisa gunakan pemikiran kamu, pemikiran saya itu sebagai standar, sehingga orang yang berbeda itu dianggap keliru. Akhirnya muncullah kata seharusnya. Kurang lebih hampir 1 jam lebih kali ya. Saya curhatan sampai kuping saya panas gitu ya, dengerin curhatan itu. Tapi setelah saya bicara panjang lebar tersebut, besokannya dia WA saya.
Dia bilang, "Pak, semalam saya jadi berpikir, ya ternyata apa yang Bapak bilang itu ya benar gitu. Jadi saya memang harus lebih banyak lebih banyak tidak menggunakan pemikiran saya sebagai standar." Jadi ada satu statement Bapak yang kena banget buat saya gitu. Ya itu tadi, bahwa tidak bisa menggunakan pemikiran saya sebagai standar kebenaran. Karena benar menurut saya belum tentu benar menurut orang lain. Ya ternyata curhatan 1 jam tersebut ya bisa memberikan sudut pandang, memberikan insight buat anak muda tersebut, sehingga ya saya pikir karena dia cukup open mind, dia akan menjadi calon leader yang baik di masa depan. Ya, semoga apa yang saya ceritakan ini bisa memberikan insight buat teman-teman yang lain, buat anak-anak muda yang ketika berbeda pendapat, buat bos yang ketika berbeda pendapat. Jangan gunakan pemikiran saya sebagai standar. Salam improvement. There is always room for improvement.